Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengetahuan dasar geografi yang meliputi konsep, prinsip, dan pendekatan. Di video sebelumnya, kalian sudah belajar tentang konsep geografi. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang prinsip dan pendekatan geografi. Kita mulai dari prinsip terlebih dahulu. Apa itu prinsip geografi? Merupakan prinsip yang mendasari analisis geografi pada fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Sama seperti konsep geografi, prinsip geografi bertujuan untuk membantu kita dalam menganalisa dan memahami apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita. Perbedaannya adalah prinsip geografi lebih basic dan cakupannya yang lebih luas. Prinsip yang pertama adalah prinsip distribusi. Merupakan prinsip yang menjelaskan persebaran fenomena di permukaan bumi yang tidak terjadi secara merata. Jika kita ingin membahas suatu fenomena dari sudut pandang spasial lokasinya, atau lebih spesifiknya lagi persebarannya, maka kita akan menggunakan prinsip distribusi ini. Seperti contoh pada gambar, persebaran hewan di dunia tidak sama, melainkan memiliki karakteristik khas sesuai dengan kondisi lingkungannya masing-masing. Beberapa contoh pengaplikasian prinsip distribusi, misalkan seperti persebaran flora dan fauna di dunia, kemudian persebaran penduduk di Indonesia, persebaran sumber daya alam, dan persebaran iklim antar wilayah yang berbeda-beda. Prinsip berikutnya adalah prinsip interrelasi. Tujuan dari prinsip interrelasi adalah untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang terbentuk antara satu fenomena dengan fenomena lainnya dalam satu ruang. Prinsip ini sangat berguna ketika kita ingin melakukan analisa dampak dari suatu fenomena atau analisa dampak dari suatu proyek pengembangan wilayah. Beberapa contoh dari penerapan prinsip interrelasi pada fenomena geografi seperti misalkan tsunami yang disebabkan oleh aktivitas gempa yang terjadi di dasar laut. Kemudian musim hujan yang disebabkan oleh fenomena angin muson. Prinsip berikutnya adalah prinsip deskripsi. Merupakan prinsip geografi yang bertujuan untuk menjelaskan secara lengkap mengenai suatu fenomena geografi. Persebaran dan hubungan dari suatu fenomena geografi dapat disajikan dalam bentuk data, grafik maupun peta. Misalkan seperti contoh pada gambar bisa kalian lihat, ini adalah jumlah penduduk Indonesia yang digambarkan ke dalam sebuah grafik berbentuk piramid. Dari situ bisa kita peroleh beberapa informasi seperti jenis kelamin, jumlah penduduk, dan usia penduduk. Prinsip yang terakhir adalah prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan prinsip geografi yang komprehensif karena memadukan prinsip-prinsip lainnya. Dalam prinsip ini, tiap gejala atau fenomena geografi dikaji dengan memadukan prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Pengajian dengan prinsip korologi dapat menunjukkan adanya perbedaan gejala, fenomena, dan fakta antar wilayah. Misalkan sebagai contoh, hujan di Bogor menyebabkan banjir di Jakarta. Banjir ini menyebabkan kerugian 100 miliar dan 10 orang luka-luka. Hal ini lumrah terjadi karena saat ini memang musim hujan. Tercatat bahwa awan hujan berada di atas kota Bogor, Malang, Palembang, dan Surabaya. Pada cuplikan ini, kita dapat melihat prinsip interrelasi di awal, disusul dengan deskripsi, dan pada akhirnya dijelaskan dengan distribusi hujannya. Intinya, prinsip korologi menggabungkan seluruh prinsip-prinsip yang ada untuk menciptakan suatu kajian geografis yang komprehensif dan akurat mengenai suatu fenomena. Berikutnya kita ke pendekatan geografi. Apa itu pendekatan geografi? Pendekatan geografi dapat diartikan sebagai metode atau cara analisis untuk memahami berbagai gejala atau fenomena geosfer, khususnya interaksi manusia dengan lingkungan. Pendekatan yang digunakan terdiri dari 3 macam, yaitu analisis keruangan, analisis ekologi, dan analisis kompleks wilayah. Kita mulai dari yang pertama, pendekatan keruangan. Pendekatan ini adalah upaya untuk mengkaji persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Pendekatan keruangan digunakan untuk mengetahui persebaran, penggunaan ruang yang telah tersedia, dan bagaimana penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kebutuhan.
Kemudian selanjutnya pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi mengkaji fenomena geosfer seperti interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Dalam pendekatan ini, manusia memiliki peran yang penting dalam proses interaksi. Dan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah, merupakan pendekatan yang berupaya untuk mengkaji fenomena geosfer melalui kombinasi pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakikatnya setiap wilayah di bumi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, itu merupakan prinsip dan pendekatan geografi.